ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Halo, Bapak Anies Baswedan yang terhormat. Hari gini masih persoalkan standar etika. Marilah move on, jangan terus-terusan menoleh spion. Yang saya pahami dari dulu, tidak ada kompromi atas standar etika. Tetapi yang ada ialah perangai sopan santun tentang perilaku sosial dalam kelas atau komunitas apapun atau untuk acara apapun, dan secara khusus perihal Cawapres 2024 yang menurut Anda dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah melanggar etika. Di sini dapat saya sampaikan, itu adalah pernyataan yang kurang tepat. Karena putusan Mahkamah Konstitusi atas Cawapres Gibran adalah sudah tepat dan benar, tidak melanggar etika. Listen. Menurut konstitusi NKRI Undang-Undang 1945 di sana dikatakan, 1. Setiap warga negara Indonesia, saya ulangi, setiap warga negara Indonesia berhak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya apa? Bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak untuk dipilih dan memilih sebagai capres atau cawapres. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dalam dan untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, batas umur calon presiden dan calon wakil presiden tidak dibatasi. Tetapi di sana dikatakan setiap warga negara Indonesia. Saya ulangi, setiap warga negara Indonesia. Artinya adalah orang yang sudah memiliki kartu tanda penduduk berhak untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden dan presiden. Sudahlah, Pak Anies Baswedan, pandanglah ke depan untuk Indonesia yang lebih cerah. Dan sebagai capres nomor urut 1, ada 3 saran saya kepada Anda dan kepada paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. 1. Pada kesempatan debat yang keempat
dan kelima ke depan, berdebatlah dengan gagasan atau terobosan baru dari masing-masing Anda bertiga pasang. 2. Apa saja terobosan baru Anda secara konkret yang Anda akan usung jika Anda kelak dinobatkan oleh rakyat menjadi presiden terpilih di 14 Februari 2024. 3. Pada perdebatan yang keempat dan kelima nanti, hindarilah debat kusir seperti yang Anda pertontonkan di debat yang ketiga kemarin. Masa kalian menjadi seorang penilai yang tidak berkualitas? Jangan dong. Harus berkelas dan berkualitas. Masa kalian beri nilai terhadap penegakan hukum di Indonesia dengan punten 5 dan kinerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia punten 5 juga? Atau bahkan menurut Anda, Anies, masih di bawah 5? Berarti atas hasil atau nilai yang dicapai tersebut oleh Cawapres Mahfud MD dan Capres Prabowo Subianto jelas mendapat rapor merah dan tidak lulus dong ya. Artinya tinggal kelas dululah dan tidak usah mencalonkan diri menjadi cawapres dan capres karena rapornya merah. 5 itu angka yang paling buruk loh di mahasiswa, angka yang paling buruk karena memang harus harus ujian lagi, dapat 5 lagi harus lagi, dapat 5 lagi drop out. Itulah 3 pesan saya untuk bapak-bapak bertiga pasang. Jangan ulangi lagi perdebatan seperti yang dipertontonkan di debat ketiga.